yang sama-sama kami hormati dan banggakan, Bapak Wakil Rois Suriah, PCNU Kabupaten Sumedang, Bapak Ketua PCNU, Bapak Ketua LPNU Kabupaten Jawa Barat, juga Bapak Ibu dari pengurus lembaga dan badan otonom ya Pak ya, dari PCNU Kabupaten Sumedang, kemudian dari LPNU Kabupaten Sumedang yang sudah dilantik, saya ucapkan juga selamat Pak. Semoga bisa nanti bekerja sama dengan kami untuk pemberdayaan umat khususnya di Kabupaten Sumedang. Kami mungkin mohon izin silaturahmi ke Kabupaten Sumedang, tentunya dengan harapan kami sebagai perwakilan dari pemerintah pusat bersama dengan LPDB, ini saudara tua kami Pak. Sebenarnya kami lahirnya belakangan setelah LPDB, jadi tentunya kami saling melengkapi. Dari pemerintah pusat tentunya berharap program-program pemerintah pusat bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di daerah untuk mendukung program-program dan inisiatif yang mungkin sudah Bapak Ibu inisiasi di Sumedang khususnya. Jadi saya Deki dari Pusat Investasi Pemerintah, khususnya dari Direktorat Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan Bapak Ibu. Jadi kami yang ditugaskan untuk menjajaki potensi-potensi kerjasama dalam rangka pembiayaan UMKM. Jadi sebenarnya kalau tadi Kang Rizky sampaikan, LPDB UMKM juga memberikan support untuk UMKM, dan kami dari Pusat Investasi Pemerintah adalah Badan Layanan Umum. Kalau Kang Rizky di bawah Kementerian Koperasi, kami di bawah Kementerian Keuangan. Sebenarnya sama-sama ditugaskan untuk mendukung pemberdayaan UMKM, hanya saja memang mungkin mekanismenya yang sedikit berbeda. Kalau tadi LPDB UMKM ditugaskan karena di bawah Kementerian Koperasi, jadi channelnya atau lembaga perantaranya harus koperasi begitu Pak. Kalau kami di PIP, Pusat Investasi Pemerintah, kami diberikan tugas untuk mendukung akses pembiayaan dan pemberdayaan UMKM, tapi kami memiliki kemungkinan untuk bekerja sama selain dengan koperasi, karena memang pemerintah melihat akses pembiayaan untuk UMKM ini kan masih belum merata begitu, masih banyak masyarakat kita yang belum bisa, khususnya UMKM itu belum bisa menikmati layanan pembiayaan misalkan melalui program pemerintah yang sudah ada seperti kredit usaha rakyat. Nah ini tapi Bapak Ibu udah ada yang selain ini ya Pak Luki ya, udah ada yang pernah mengetahui mengenai Pusat Investasi Pemerintah? Nah mungkin kami perlu sedikit meluruskan kalau kata-kata investasi tadi Pak ya, karena tadi Pak Purnomo Pak ya, tadi sudah, wah ini berarti semua dana dari luar negeri kalau ada ini lewatnya PIP ya. Jadi kami Pak memang awalnya Pusat Investasi Pemerintah waktu awal-awal sebelum 2017 memang ditujukan untuk konsepnya seperti Danantara yang saat ini Pak, itu awal-awal. Sehingga PIP pada waktu itu difokuskan untuk membantu mensupport program-program infrastruktur Pak. Jadi kalau Pemda punya proyek untuk membuat rumah sakit, membangun jalan, itu dulu didanai oleh PIP, Pusat Investasi yang lama Pak. Kemudian pemerintah punya namanya PT Sarana Multi Infrastruktur BUMN, sama-sama infrastruktur, sehingga pada waktu itu dinilai ini tumpang tindih, akhirnya yang dilakukan oleh PIP kemudian dipindahkan ke PT SMI. Jadi kalau sekarang ada Pemda yang ingin bangun rumah sakit, pasar, dan infrastruktur lainnya, larinya ke PT Sarana Multi Infrastruktur. Nah PIP sejak 2017 itu ditugaskan untuk melayani UMKM Pak. Jadi tugasnya agak sedikit berbeda. Jadi bukan infrastruktur lagi, meskipun namanya masih Pusat Investasi Pemerintah. Jadi kami sama-sama dengan LPDB UMKM bertugas untuk bagaimana meningkatkan akses pembiayaan dan pemberdayaan untuk UMKM. Nah, karena tadi Kang Rizky sudah menjelaskan banyak mengenai potensi untuk koperasi, tadi Pak Luki menyampaikan sebenarnya kami diminta untuk lebih fokus ke pembiayaan MBG begitu Pak Yuki ya. Oke, jadi supaya tidak tumpang tindih. Tapi kami akan sampaikan sedikit Pak Yai. Next saja Pak. Ya, jadi kalau kami sekarang ini gambarannya Bapak Ibu, untuk penyaluran yang dilakukan oleh PIP itu kan kami kerjasamanya dengan lembaga keuangan bukan bank.
Jadi bisa bentuknya adalah koperasi simpan pinjam, bisa bentuknya adalah kalau di syariah KSPP SBMT ya, bisa dengan lembaga keuangan mikro baik konven maupun syariah, bisa dengan perusahaan pembiayaan baik konven maupun syariah. Termasuk juga perusahaan pembiayaan khusus yang mungkin sifatnya nasional seperti Pegadaian, kemudian PT PNM. Tapi kami sangat berharap peran lembaga keuangan yang tadi sifatnya nasional ini sedikit demi sedikit akan digantikan oleh perannya koperasi atau LKM yang ada di masing-masing wilayah, Pak, supaya manfaatnya itu nanti kembali ke wilayah masing-masing gitu. Kalau ya, pengelolanya BUMN pasti kan manfaatnya ke BUMN-nya begitu. Nah, oleh karena itu kami saat ini sedang berusaha untuk mencari mitra-mitra baru khususnya di Jawa Barat termasuk di Sumedang untuk bisa membantu penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BIP. Kalau dulu, kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada pembiayaan namanya pembiayaan UMI atau ultra mikro. Bapak Ibu udah pernah dengar pembiayaan ultra mikro? Ya, itu disalurkan oleh PIP melalui lembaga-lembaga penyalur tadi yang kami sampaikan. Ada koperasi, ada PNM, Pegadaian dan lain sebagainya. Untuk saat ini kami sudah menyalurkan ke 12 juta lebih ke seluruh Indonesia. Kalau untuk Kabupaten Sumedang tadi kami cek sekitar 72.000 sekian penerima. Tapi memang belum ada yang melalui koperasi, Pak. Koperasi yang asli Sumedang begitu ya. Mungkin ada koperasi-koperasi yang punya cabang di Sumedang begitu. Nah, itu yang sudah bisa menjadi penyalur kami. Tapi nanti kami harapkan misalkan Al Marzukiah bisa bergabung dengan PIP sebagai penyalur yang memang asalnya dari Sumedang begitu, Pak. Ya. Next, lanjut. Nah, di kami Bapak Ibu di 2017 sampai 2024 kami itu hanya punya produk satu saja namanya pembiayaan ultra mikro atau pembiayaan UMI yang per anggota itu hanya masih sebesar 20 juta per pelaku usaha. Jadi pemerintah waktu itu menginginkan pembiayaan UMI ini untuk melengkapi program KUR, Bapak Ibu. Jadi masyarakat yang belum bisa mengakses KUR dari perbankan bisa mengakses UMI melalui koperasi-koperasi yang ada di masing-masing wilayah. Nah, dengan berjalannya waktu ternyata masih banyak ternyata yang sudah berkembang di atas 20 misalkan saudara-saudara kita ternyata juga lebih nyaman untuk meminjamnya melalui koperasi, nggak maulah dengan perbankan. Misalkan saya apalagi yang ini ya Bapak Ibu ya, yang sudah merasakan manfaatnya berkoperasi, jadi mereka pengennya di atas 20 tapi pengen tetapnya lewat koperasi KSPPS atau LKM dan lain sebagainya. Oleh karena itu sejak akhir tahun kemarin PIP diberikan izin untuk menyalurkan satu produk lagi namanya UMI Produktif atau UMI Pro yang di atas 20 sampai dengan 100 juta Bapak Ibu. Nah, inilah yang nanti kami akan gunakan kalau digunakan untuk pembiayaan MBG. Nah, next. Ini gambaran saja Bapak Ibu. Jadi dari PIP itu tidak bisa langsung ke para pelaku usaha UMKM. Jadi harus melalui lembaga perantara. Kenapa harus melalui lembaga perantara? Karena kita ingin merangkul lembaga-lembaga infrastruktur sosial yang sudah terbentuk di masyarakat supaya lebih luas lagi, supaya lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, sehingga tidak perlu pemerintah itu membuat suatu lembaga baru gitu. Karena itu kami mengajak kerjasama koperasi LKM yang sudah ada di daerah. Lanjut. Ini saat ini Bapak Ibu yang bisa menjadi mitra kami itu antara lain lembaga keuangan bukan bank seperti yang kami sampaikan tadi. Sejak 2017 sampai 2024 ada perusahaan pembiayaan, Ventura, Pegadaian, koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro baik yang konven maupun syariah. Dan saat ini kami juga bisa bekerja sama dengan lembaga non lembaga jasa keuangan. Misalkan kalau misalkan nanti koperasi sudah dilayani oleh LPDB, maka kami juga bisa melayani yang non koperasi. Misalkan PT atau CV atau BUMDes atau BUMD, sepanjang mereka itu punya ekosistem Bapak Ibu. Jadi ekosistem itu contohnya seperti ini. Ada BUMDes selama ini membantu petani. Petani itu kalau perlu modal untuk nanam padi, selama ini dikasih bibit, dikasih pupuk, dikasih obat-obatan, nanti dicatat. Petani A ini sudah ngebon bibit ke saya nilainya sekian, misalkan 1 juta. Pupuk 2 juta, obat-obatan 1 juta, total 4 juta. Nanti saya catat dulu. Dia berusaha, kalau sudah panen saya yang beli sebagai off taker BUMDesnya tadi. Nah, kemudian dari hasil penjualan
gabahnya atau berasnya nanti dipotong tadi dengan biaya tadi 4 juta tadi. Nah, itulah yang bisa bekerjasama dengan PIP. Jadi kenapa PIP itu ditugaskan seperti itu supaya pembiayaan yang dilakukan oleh PIP itu tidak bertabrakan dengan pembiayaan pemerintah yang sudah ada. Karena di rentang sampai dengan 100 juta itu sebenarnya sudah ada KUR juga Bapak Ibu. Karena itu pemerintah kan sifatnya saling melengkapi. Jangan juga di bawah itu saling berbenturan antar program. Makanya kami memfasilitasi ekosistem seperti BUMDes tadi atau PT mungkin yang seperti kalau di beberapa wilayah misalkan ada PT yang bergerak di sektor perkebunan jagung misalkan Pak. Jadi mereka kan selama ini ngasih modal bentuknya kan bibit, pupuk, iya kan Pak, obat-obatan sampai dia panen, kemudian panennya diambil. Nah, ternyata di lapangan model-model seperti itu dibiayai oleh fintech, Pak. Fintech, perbankan yang biayanya tinggi sekali. Bisa sampai belasan, sampai bahkan di atas 20% per tahunnya. Nah, tentunya nanti yang terdampak petaninya tadi, Pak. Karena nanti hasil panennya dikurangi bunga, dikurangi pokok pinjamannya sangat besar sehingga dia marginnya kecil. Nah, ketika PIP bisa menggantikan peran tadi, fintech, pinjaman online tadi yang membiayai tadi, tentunya petaninya bebannya jadi kecil. Jadi dari kami Pak, kerjasama dengan PT atau BUMDes tadi, kami juga mewajibkan BUMDes tadi tidak melempar ke petani dengan terlalu tinggi, nggak boleh melebihi program KUR. Jadi kalau dapat dari PIP itu saat ini tarif layanannya maksimal 4% efektif Pak, 4% efektif per tahun. Nah itulah yang nanti kita kerjasamakan dengan lembaga-lembaga yang kerjasama dengan PIP. Nah tentunya plus minus ya Bapak Ibu, tentunya dengan LPDB ada kebijakan sendiri, di kami juga nanti ada kebijakan sendiri. Jadi masing-masing nanti silahkan Bapak Ibu kalau ada koperasi atau lembaga yang ingin bekerjasama nanti bisa dilihat kira-kira mana yang lebih pas dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Next. Nah ini gambarannya Bapak Ibu, saat ini kami menyalurkan pembiayaan itu ada 2, maksimal 20 juta untuk UMI dan UMI Pro maksimal 100 juta. Kalau suatu saat ada hibah dari negara lain kami bisa memberikan maksimal 200, tapi ini belum bisa. Jadi belum ada hibah dari negara lain, jadi kami baru buka yang sampai dengan 100 juta. Nah untuk MBG Bapak Ibu, PIP itu sebenarnya hanya bisa memberikan pembiayaan itu maksimal 100 orang per UMKM. Nah, bagaimana kami mensiasatinya untuk mendukung programnya Pak Presiden untuk Astacita, khususnya di MBG, caranya begini. Misalkan ada yayasan sudah dapat izin dari PGN, maka yayasan ini bisa bekerja sama dengan PIP dengan menggandeng lembaga keuangan. Misalkan di sini ada yayasan sudah dapat izin dari PGN, ada Al-Marzuqiyah. Al-Marzuqiyah nanti akan menjadi mitranya PIP. Misalkan perlu dana untuk membangun dapur itu 2 miliar misalkan. Karena PIP hanya bisa memberikan pendanaan maksimal 1 orang itu 100 juta, maka nanti yayasan dan Al-Marzuqiyah nyari anggotanya Al-Marzuqiyah sebanyak 20 orang, karena 20 kali 100 juta untuk memenuhi yang 2 miliar. Nah 20 orang ini kita anggap berkongsi atau bersepakat, sirkah, untuk membangun dapur. Nanti PIP akan menyalurkannya melalui Al-Marzuqiyah. Al-Marzuqiyah langsung ke debitur-debitur tadi, ke rekeningnya, tapi nggak bisa diambil supaya nggak dipakai untuk yang lain-lain. Hanya sekedar mampir, balik lagi ke Al-Marzuqiyah untuk dibayarkan ke supplier. Nggak boleh juga dipakai oleh Al-Marzuqiyah untuk yang lain, karena nanti akan dipantau melalui rekening virtual account bahwa menurut RAB misalkan Al-Marzuqiyah dan yayasan sudah bersepakat menunjuk namanya supplier untuk bangun itu namanya siapa. Begitu dana itu cair dari PIP, maka nanti akan dibayarkan langsung ke supplier supaya langsung dibangun. Nanti ketika sudah terbangun, kemudian beroperasi, dapat pembayaran dari BGN, barulah bagi hasil dengan PIP. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu tahu di program MBG itu sebenarnya pemerintah bayar 15.000 per siswa per porsi, yaitu 10.000 untuk bahan, 3.000 untuk operasional, 2.000 untuk sewa. PIP nanti hanya mengambil bagi hasil dari 2.000 yang sewa tadi Pak. Jadi yang 10.000 tetap,
nggak diutak-atik. Yang 3.000 itu nanti akan dikelola bersama yayasan dengan lembaganya. Yang 2.000 inilah yang nanti akan menjadi sumber pembayaran cicilan pokok dan bagi hasilnya. Begitu. Nah, bagi hasilnya sendiri itu saat ini Bapak Ibu setaranya adalah 2% efektif per tahun untuk program khusus program MBG. Jadi sangat rendah sekali. Misalkan Bapak Ibu 2 miliar itu untuk 2 tahun, kami jangka waktunya pembiayaan 2 tahun, 2 miliar kali 2% itu katakanlah berarti 1%-nya 20 juta ya. 2 tahun cuma 40 juta. 40 juta ke PIP. Jadi sebenarnya PIP itu nggak ngambil untung. Ini hanya sekedar untuk mendukung program pemerintah supaya pembangunan dapurnya bisa terlaksana dengan baik. Saat ini kami sudah kerjasama dengan 100 SPPG di bawah pondok pesantren, alhamdulillahnya NU semua Pak, di Jawa Timur. Iya, kami harapkan, kemarin kami diprotes Bapak Ibu, kok PIP bantunya yang Jawa Timur aja, Jawa Tengah, Jawa Barat mana? Nah karena ini tadi ada Pak Luki, oh kebetulan ini ada Jawa Barat, insya Allah nanti semoga bisa berjodoh. Cuma ya tapi memang gini Bapak Ibu ya, karena tadi sama dengan yang disampaikan Mas Rizky, karena kami ini mengelola dana APBN, tadi sebenarnya sejalan dengan yang disampaikan LPNU, yang penting itu menjaga aman, begitu Pak. Jadi PIP itu sebenarnya ngasih dana itu murah sekali. Yang penting bisa untuk menutup biaya-biaya operasional, misalkan nanti kita perlu ngecek ke lapangan. Bahkan kadang-kadang itu nggak cukup Bapak Ibu, yang dari bagi hasil tadi jauh lebih rendah. Contohnya kami ada koperasi satu muslimat NU di Kota Batu Pak, ngajukan ke kami itu hanya 300 juta pembiayaannya. Dapat rate-nya waktu itu 1% karena skema khusus dengan PBNU yang zaman Pak Ketua PBNU sebelumnya. Bayangkan Pak, 300 juta setahun cuma 1%. Berarti cuma 3 juta. Kami harus ke lapangan, datang ke Batu, ngecek benar nggak laporan keuangan, sudah berapa Pak habisnya. Iya, jadi sebenarnya PIP dalam hal ini kami ingin menyampaikan, PIP itu nggak nyari untung. Yang penting kita sama-sama menjaga amanah, dananya APBN bisa dikelola dengan baik. Nanti PIP bisa memberikan kepada Bapak Ibu dukungan-dukungan. Bagi hasil yang dibagikan kepada PIP, dibayarkan kepada PIP itu dikembalikan lagi dalam bentuk pemberdayaan Pak. Jadi kalau tadi ini ada program-program pembiayaan, itu anggota-anggotanya koperasi yang menjadi mitranya PIP itu bisa mendapatkan pelatihan. Contohnya yang dari Batu tadi, anggota-anggotanya punya usaha batik, itu kita dampingi supaya punya merek, supaya packagingnya bagus, bisa jualan di Sarinah Jakarta Pak. Itu dananya juga dari PIP, penyalur nggak ada keluar uang, sehingga kami harapkan dengan kerjasama dengan PIP nggak hanya memberdayakan lembaga keuangannya, tapi juga ekonomi masyarakatnya. Nah ini yang kami sampaikan mungkin sebagai pengantar. Nanti karena ini sangat teknis, mungkin kalau Pak Yai kan nanti mungkin akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Al Marzuqiyah begitu ya Bapak. Jadi intinya seperti itu. Saya kira untuk BG saya kira seperti itu. Nanti intinya kami akan melihat Pak kapasitasnya Al Marzuqiyah sebagai mitranya PIP, karena tentunya yang dipegang yang tadi yang harus menjaga amanah kan mitranya. Iya, mitranya. Jadi kami nanti melihat laporan keuangannya Al Marzuqiyah kira-kira bisa mendapatkan pembiayaan berapa begitu. Nah, sebenarnya pembiayaan dari PIP untuk MBG tidak hanya untuk membangun dapurnya Pak. Ada beberapa koperasi, kopontren atau pesantren yang punya yayasan pesantren yang sudah dapat izin dari MBG, ternyata mereka sudah bangun gedungnya, tinggal perlu beli peralatan dan mobilnya. Nah itu juga bisa. Nah itu lebih gampang lagi, ternyata perlunya cuma 900 juta atau 1 miliar, maka nyari anggotanya cuma ya kebutuhannya dibagi 100 juta. Jadi kalau 1 miliar cukup 10 orang aja Pak. Ya, nanti Bapak bikin sirkah antara si 10 orang anggotanya Bapak dengan koperasi, dengan yayasan. Nanti ke PIP cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun kami serahkan kepada bapak-bapak mengaturnya seperti apa. Apakah seolah-olah yang
UMKM ini menjual ke Bapak beli, karena dapurnya tadi kan punyanya sebenarnya punyanya UMKM tadi, atau seperti apa itu kami serahkan. Tapi selama 2 tahun masa cicilan nanti kami masih berharap 20 orang atau 10 orang tadi yang bersirkah tadi, ya jangan sampai misalkan ada 1 orang atau 2 orang nggak mau lanjut begitu ya. Jadi kami harapkan selama 2 tahun itu bisa selesai untuk menjalankan program SPPG-nya. Next mungkin. Nah ini kayaknya kalau ini syarat-syarat nanti kami sampaikan ke Pak Luki ya Pak. Syaratnya untuk Al-Marzukiyah, karena Al-Marzukiyah itu KSPP SBMT, jadi masih masuk kriteria lembaga keuangan bukan bank. Jadi nanti Bapak sudah memiliki izin usaha simpan pinjam dari Kemenkop, nanti kalau belum bisa minta tolong Bu Elis tadi Pak. Kemudian sudah memiliki pengalaman pembiayaan UMKM minimal 2 tahun, saya kira sudah, karena dulu sudah pernah kami jajaki. Kemudian memang ini yang tantangan Pak, yang bekerja sama dengan kami, kredit macetnya nggak boleh lebih dari 5% Pak. Gitu. Kemudian nanti sudah memiliki sistem informasi yang nanti kami akan cek ke sistemnya kami di SIKP. Kenapa harus dicek? Karena di pemerintah itu nggak boleh orang double-double Pak. Jadi kalau misalkan nanti Pak Luki udah milih 20 anggota yang akan bersirkah untuk SPPG, 20 orang ini nggak boleh sedang menerima kur Pak. Kalau dia sedang menerima kur nggak boleh, karena akan tumpang tindih. Tapi kalau sudah lunas nggak apa-apa, boleh. Ya, nah itulah kenapa kita perlu sistemnya nanti dihubungkan ke sistemnya kami, supaya kalau Bapak mengajukan 20 orang itu ketahuan. Ini mana yang boleh lanjut, mana yang enggak. Kami harapkan sih bisa lanjut semua, begitu ya Pak ya. Ya, mungkin itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut kalau untuk MBG, apalagi ya. Next saja Pak. Ini nanti kalau untuk yang PT tadi yang kami sampaikan BUMDes dan lain sebagainya. Kemudian next saja, supaya untuk gambaran saja, ini terlalu teknis, mungkin nanti untuk Pak Luki saja dari Al-Marzukiyah. Bagaimana dokumen-dokumen pendukungnya apa saja, saya kira nanti secara administrasi bisa kita bicarakan lebih teknis. Nah, ini yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi pemerintah itu pengennya pemerintah ngasih pembiayaan itu tidak hanya ngasih uang terus kabur ditinggal gitu. Tapi kita kerjasama dengan mitra menjaga amanah ini. Mitra kita harapkan membantu. Dalam hal ini nanti Al-Marzukiyah juga bisa membantu. Kalau SPPG-nya memang sudah disetujui untuk dibangun, kita minta tolong Al-Marzukiyah memastikan gitu progresnya pembangunan itu sesuai jadwal, memang benar-benar dibangun sesuai dengan RAP yang sudah disampaikan seperti itu. Nah itulah fungsi-fungsi nanti yang kita kerjasamakan bersama dengan mitra. Termasuk kalau misalkan nanti Al-Marzukiyah ada kebutuhan lain selain dengan MBG. Kalau pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya non MBG atau pembiayaan misalkan ada anggotanya punya toko, modal, nah itu bisa juga. Nanti kita fasilitasi untuk pendampingan dan pelatihannya. Next. Nah ini yang kami sampaikan tadi, PIP juga nanti mensupport kalau misalkan anggota Bapak Ibu misalkan setelah dapat pembiayaan ternyata minta tolong kepada koperasi, Pak saya ini belum dapat pelatihan, gimana sih caranya dapat halal, sertifikasi halal. Di PIP sekarang kerjasama dengan BPJPH Pak. Tahun ini target 10.000 UMKM di bawah mitranya PIP dapat sertifikasi halal. Dananya dari siapa? Dari PIP, gratis. Kenapa? Karena ya tadi margin bagi hasil yang diberikan ke PIP sebenarnya tidak untuk ngambil keuntungan, tapi kita kembalikan lagi dalam bentuk pemberdayaan dan pembiayaan atau pendampingan untuk masing-masing mitra. Jadi nanti Bapak Ibu selaku mitra dapat manfaat selain dapat tadi pembiayaan murah untuk program-programnya Bapak, juga anggota-anggotanya Bapak bisa mendapatkan manfaat untuk pelatihan dan pendampingan. Next. Nah ini Pak, kami ingin sedikit sharing bahwa kami itu dengan PBNU itu sudah lama kerjasama. Kami sudah kerjasama itu sejak tahun 2017, ada MOU antara Menteri Keuangan, Menteri